Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan jelaskan singkat fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat berarti kan pangkatnya 2, sehingga bentuk umumnya adalah Y itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok gak boleh sama dengan 0? Kalau ini 0 maka jadinya fungsi linier, bukan fungsi kuadrat. Selanjutnya adalah cara menyusun fungsi kuadrat. Cara menyusun fungsi kuadrat bisa dibuka LKS halaman 12. Di situ ada yang paling atas rumusnya ya. Ada 3 cara. Yang pertama itu jika diketahui 2 titik yang berlainan. Misalnya titiknya itu adalah X1,0 dan X2,0, maka persamaannya itu Y sama dengan A X min X1 dikali dengan X min X2. A itu apa? A nya ini nanti dicari dulu. Setelah ketemu A nya baru disubstitusi. Y ini itu sama aja dengan Fx, jadi lebih mudah bacanya pakai Y saja. Kemudian yang nomor 2, ini jika diketahui titik puncak. Titik puncak itu apa sih? Titik puncak itu misalnya gini, misalnya ada fungsi ya, set. Ini namanya titik puncak atau namanya titik balik. Ini misalnya XP, YP, atau juga gini, ini juga sama. Ini namanya titik puncak atau namanya titik balik. Itu namanya XP, YP. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Ini juga ada di LKS. Nanti kita cari A nya dulu. Setelah ketemu A nya baru disubstitusi. Nanti tak kasih contoh satu-satu. Kemudian yang nomor 3, itu diketahui 3 buah titik. 3 buah titik itu berlainan. 3 titik berlainan. Rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Caranya gimana ini nanti? Kita cari A, B, C menggunakan eliminasi substitusi seperti yang semester 1 kemarin gitu ya. Selanjutnya adalah tentang grafik fungsi kuadrat, bisa dibaca LKS halaman 12. Itu kan ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kan mencari sumbu simetri. Sumbu simetri ini loh, ini juga bisa disebut namanya sumbu simetri. Kemudian mencari titik puncaknya dari XP YP. Ini cara menghafalnya ya, kan bentuknya kan gini, Y AX kuadrat plus BX plus C. Biar mudah dihafal, XP, YP itu sama dengan min berduaan di perempatan. Berarti ini itu adalah XP nya atau sumbu simetri, sedangkan ini adalah YP nya atau maksimum minimumnya. B itu apa? B ini loh, B itu adalah koefisien dari X nya, sedangkan 2A berarti dari X kuadrat. D itu apa? D ini namanya diskriminan. Diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Baru disubstitusi ke sini, baru nanti ini ketemu titik puncak. Kemudian mencari titik potong. Titik potong itu ada 2, ada titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X maka Y-nya itu sama dengan 0, kebalikannya ya. Sedangkan kalau titik potong terhadap sumbu Y maka X-nya ini yang sama dengan 0. Setelah ketemu titik-titiknya ini tadi, baru nanti bisa digambar, dihubungkan titik-titiknya. Nanti menjadi sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Selanjutnya hubungan dari diskriminan. Itu kan ada yang D lebih besar dari 0, ada yang D sama dengan 0, ada yang D kurang dari 0. Kalau D lebih besar dari 0 itu memotong X itu di 2 titik. Maksudnya gimana? Misalnya ada gini, ini kan sumbu ya. Grafiknya ini loh, memotong di 2 titik.
ini sama ini, memotong di 2 titik. Sedangkan kalau D sama dengan 0, maka memotong X itu hanya di 1 titik. Jadi gini, grafiknya ini loh, hanya ada 1 yang memotong, atau bisa gini juga bisa, memotong di sini. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0 itu tidak memotong sumbu X. Jadi misalnya ada grafik gini, grafiknya itu kayak gini loh, ngambang, atau ke bawah kayak gini juga. Jadi tidak memotong sumbu X ya. Selanjutnya ada yang namanya definite. Definite ini dibagi menjadi 2 ya. Definite ini ada 2, ada yang definite positif, ada yang definite negatif. Syaratnya definite positif itu adalah A-nya lebih besar dari 0, D-nya itu kurang dari 0. D itu apa? Yaitu tadi B² min 4AC. Sedangkan kalau definite negatif, A-nya itu kurang dari 0, kemudian D-nya itu kurang dari 0. Definite itu apa sih? Kalau definite positif berarti nilai X-nya itu selalu positif. Berapapun nilai X-nya itu loh, hasil Y-nya itu selalu positif. Itu namanya definite positif. Sedangkan kalau definite negatif, berapapun nilai X-nya, hasilnya itu pasti selalu negatif. Itu kalau definite negatif. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kemudian sifat-sifat grafik bisa dilihat sendiri halaman 14 ya, bisa dipelajari. Untuk contohnya bisa disimak di video berikutnya.